Jadi memang ada dua sisi Bunda Alma. Kebanyakan dari Iya. kita menyangka bahwa ya yang boomingnya itu yang terasa yang terdengarnya itu hanya sisi negatifnya saja. Mudah Ya, rapuh, betul. mengeluh, mudah sakit hati, dikit-dikit healing. Dikit-dikit Mm-mm. healing kan itu. Padahal Haling. apa ya, healing. Padahal positif yang sering kali kita tidak sadari pada generasi ini. Misalnya Iya. lebih kreatif dari generasi sebelumnya, lebih inovatif dan memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Tapi memang Hmm. di balik potensinya itu mereka cenderung lebih mudah menyerah. Nah, ini Hmm. dari Yes, generasi yes. strawberry atau generasi Z ini gitu ya. Meskipun sebetulnya istilah Oh iya, haling-haling emas. haling-haling umat. Nah, pun sebetulnya Bunda Alma begini, Aduh. generasi strawberry ini sebetulnya bukan hanya ada di generasi Z saja. Di Ya, generasi kita kan 93, kita masuknya ya. generasi milenial gitu ya. Di Milenial. generasi bisa ada fenomena generasi strawberry, tapi tidak Hmm. booming dan itu tidak banyak. Ada saja Ya. pasti ada yang demikian dan itu tidak banyak. Tapi untuk generasi Z ini sangat banyak dan booming gitu ya. Hmm. Jadi Ya. menjadi sebuah karakteristik yang unik gitu ya, layaknya sebuah strawberry yang segar, indah dilihat, unik gitu ya. Samalah dengan Hmm. generasi Z gitu ya. Sama dengan mudah mudah rusak, mudah rapuh, jangankan diinjak gitu, disentil aja udah langsung rusak gitu ya. Itulah salah satu karakteristik generasi strawberry. Oh nih, Amin. tema malam ini tuh sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu termasuk oleh saya pribadi gitu. Iya, Tentang iya betul. Seger ya. Temanya seger, seger ya. seger banget. Dari posternya seger, temanya juga seger. Jadi ini tuh sebenarnya Alhamdulillah. mau saya ajukan sih, ajukan juga judul proposal banyak diajukan Asik. kamu Jadi gitu. Tapi nafas. aminnya tapi kata kamu teh strawberry gini saya wah bener banget ini ditunggu-tunggu sekali karena saya merasa masih miskin ilmu nih tentang strawberry generation ini di mana stereotip generasi ini kan negatif ya kebanyakan Ambu. Iya, betul Jadi betul Bunda Alma. kalau kalau nyebut generasi strawberry atau strawberry generation ini pasti konotasinya itu langsung negatif gitu. Padahal kata Ambu Betul. sesuai di poster bahwa sebenarnya ada kok sisi lainnya dan bagaimana cara Betul. mengoptimalkan gitu sisi-sisi yang baiknya. Oke, sekarang Iya, mari kita kupas tuntas bersama narasumber kita yang keren asik. abis ini. Silahkan Amin, Ambu. amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allah kesempatan kepada kita atas izinnya kita dapat bersua kembali di Malming Curcol bareng Ambu Ejo season ke-14. Berarti sudah Baik. 1 bulan lama kita tidak bersua, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita Amin ya lakukan. Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Alma yang telah memberikan kesempatan, sahabatku, kemudian sahabat-sahabat yang sudah bergabung, mudah-mudahan Malming kali ini kita mendapatkan hikmah gitu ya. Di sini kita bebas saja, kita bisa Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. sesuai dengan tema kali ini yaitu tentang strawberry generation atau generasi Mm-mm. strawberry. Kita lihat bahwa generasi manusia berdasarkan lahirnya gitu ya, memang pertama ada baby boomers, kemudian Mm-mm. generasi X, generasi Y, generasi Z, baru kemudian generasi alpha. Nah, di mana sih letaknya generasi strawberry ini? Nah, mungkin yang Mm-mm. terkenal ada namanya generasi milenial. Generasi Ya. milenial ini sebenarnya sebelum generasi strawberry yaitu terletak pada generasi Y. Nah, Bunda Alma kan Hmm. ada istilah yang sama. Misalnya gini, generasi Y itu disebut generasi milenial. Ya. Nah, lain. Nah, strawberry ini generasi Z. Nah, generasi Z ini nama lainnya generasi strawberry. Nah, gitu ya. Sebelum kita Hmm. Ya ya kita ya ya ya. membahas apa yang lebih lain, kita harus paham dulu Detail. gitu ya tentang Ya, betul. generasi ini gitu ya. Jadi intinya kalau generasi strawberry yang akan kita bahas
mengapa sih muncul generasi ini gitu? Kenapa disebut generasi strawberry gitu ya? Sebetulnya nama aslinya kan generasi Z gitu ya. Tapi karena waktu itu konon munculnya dalam buku karya Bapak Profesor Dr. Renal Kasali gitu ya. Ini generasi Z ini awal mulanya itu di Taiwan gitu ya. Muncul terlihat ini kayaknya generasi Z ini generasi kelahiran tahun berapa ya? Kelahiran tahun 95 sampai 2010. Ini kayaknya mirip-mirip strawberry gitu ya, fenomenanya gitu ya, generasi. Nah, makanya dikupas jika di Indonesia itu mulai apanya diramaikan, dibumingkannya itu oleh Bapak Profesor Dr. Renal Kasali. Ada bukunya, ada bukunya Strawberry Generation. Nah, bagaimana sih generasi ini? Jadi memang ada dua sisi Bunda Alma. Kebanyakan dari kita menyangka bahwa ya yang boomingnya itu yang terasa, yang terdengarnya itu hanya sisi negatifnya saja, mudah rapuh, mengeluh, mudah sakit hati, dikit-dikit healing, healing kan itu, padahal healing, padahal positif yang sering kali kita tidak sadari pada generasi ini, misalnya lebih kreatif generasi sebelumnya, lebih inovatif dan memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Tapi memang di balik potensinya itu mereka cenderung lebih mudah menyerah. Nah, ini dari generasi strawberry atau generasi Z ini gitu ya. Meskipun sebetulnya istilah haling-haling nah, pun sebetulnya Bunda Alma begini, generasi strawberry ini sebetulnya bukan hanya ada di generasi Z saja. Di generasi kita kan 93, kita masuknya generasi milenial gitu ya. Di generasi bisa ada fenomena generasi strawberry, tapi tidak booming dan itu tidak banyak. Ada saja pasti ada yang demikian dan itu tidak banyak. Tapi untuk generasi Z ini sangat banyak dan booming gitu ya. Jadi menjadi sebuah karakteristik yang unik gitu ya, layaknya sebuah strawberry yang segar, indah dilihat, unik gitu ya. Samalah dengan generasi Z gitu ya. Sama dengan mudah rusak, mudah rapuh, jangankan diinjak gitu, disentil aja udah langsung rusak gitu ya. Itulah salah satu karakteristik generasi strawberry. Nah, saya akan pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sumber dari bukunya Bapak Profesor Dr. Renal Kasali biar langsung ke ahlinya gitu ya, biar kita poin-poinnya itu sesuai gitu ya dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Apa sih penyebab? Penyebabnya kira-kira menurut Bunda Alma apa saja nih? Mengapa sih generasi Z disebut generasi strawberry? Kenapa Bunda Alma? Kira-kira penyebabnya? Paling kuat ini pola asuh orang tua. Kalau kata Profesor, kalau beliau itu seperti itu. Generasi pola asuh orang tua? Ya, betul sekali. Salah satunya ada karena pola asuh orang tua. Kemudian yang paling utama adalah karena generasi ini seringkali melakukan self-diagnose. Mendiagnosa diri hanya karena melihat dari media sosial. Misalnya dia melihat di media, ciri-ciri stres itu begini. Oh, anak itu usia remaja, usia segini itu harus healing. Kalau begini kita harus mengikuti, harus aware terhadap kesehatan mental. Tapi karena tidak komprehensif, karena bacanya hanya sekilas saja dan tidak bertanya ahlinya, maka ia seringkali melakukan self-diagnose, mendiagnosa diri sendiri, yang akhirnya menjadi dirinya, oh saya stres, saya capek lah, saya butuh jeda, saya harus istirahat dan lain sebagainya. Seringkali mendiagnosa dirinya yang tentu itu tidak tepat gitu ya. Dan ini seringkali tentu jika kita melakukan self diagnose itu akan menjadi sugesti ya dan afirmasi untuk dirinya. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, di dalam bukunya itu jelaskan penyebabnya betul karena Bunda Alma, karena pola asuh. Nah, pola asuh orang tua, cara mendidik orang tua terkait dengan kondisi keluarga di mana pada generasi Z ini terlihat lebih sejahtera, Bunda Alma. Dibandingkan generasi apalagi dibandingkan dengan generasi X gitu ya, terlihat lebih sejahtera. Akhirnya menganggap anak yang jadi dimanja gitu. Anak itu dimanja, menganggap bahwa oh anak tidak boleh merasakan kesusahan saya. Jadi anak campakan kalau kata
orang Sunda mah, anak Iya, benar-benar iya. diberikan segala kebutuhannya dari A sampai Z. Anak tidak dilatih untuk mandiri sejak dini, gitu Bahkan ya. Kalau keinginannya gitu ya, Ambu. dipenuhi, jika dulu mungkin Mm-mm. anak punya anak 5. Yang pertama bagian nyuci. Kalau di rumah Iya. everyday. Yang kedua bagian Mm-mm. cuci piring. Yang ketiga bagian ngepel. Yang keempat dan sebagainya. Nah, untuk generasi Z ini, karena lebih sejahtera dibandingkan generasi milenial, maka banyak orang tua yang lebih cenderung memanjakan anak karena menganggap tidak Hmm. ingin loh dia merasakan seperti yang kita rasakan. Padahal bukan Nah, berarti tidak anak ya. mandiri, bukan berarti Mm-mm. anak dibiarkan saja tidak ingin merasakan tidak ingin anak merasakan, bukan demikian, tapi anak harus belajar dari kegagalan-kegagalan kita pada zaman dahulu agar jangan terjadi zaman sekarang, tapi bukan berarti membanjakan dan tidak mendidik anak untuk mandiri. Itu penyebab Yes. yang kedua. Pertama saya diagnos, kita harus membedakan, jadi kebanyakan anak-anak sekarang itu healing. Di Mm-mm. dalam contohnya ada seorang mahasiswa yang jadi mudah menyerah gitulah ketika kuliah, kuliah ternyata begini, ternyata Ya. begini, ya cuti, ya ambil cuti, mau healing dulu, padahal berbeda. Astagfirullah. Ini gara-gara gara-gara sering baca, akhirnya mencocok-cocokkan tanpa komprehensif gitu. Akhirnya Ya. menganggap yang dimaksud dengan healing itu sama dengan refreshing dan traveling. Berbeda Yes. Bunda Alma, nanti harus dibahas Ya. mana healing, Betul. mana refreshing, mana Mana traveling gitu. traveling, ya. Healing itu benar-benar dalam gitu ya, bukan Ya. refreshing. Mm. Nah, ya pokoknya itu kalau dibahas itu panjang. Nah, kebanyakan anak-anak Panjang. zaman sekarang mudah tersinggung, mudah sakit Yes. hati dan lain sebagainya. Tapi dibalik Pundungan. itu pilihan gitu, banyak memiliki potensi-potensi unggul, lebih inovatif, lebih kreatif dibandingkan generasi milenial atau generasi sebelumnya. Oke, itu penyebab yang kedua kenapa muncul generasi ini. Dan yang ketiga, narasi-narasi orang tua yang kurang berpengetahuan. Misalnya, Aduh. orang tua seringkali menganggap anaknya itu moody. Moody itu artinya gampang berubah-ubah moodnya. Yes. Akhirnya itu katakan pada anak, akhirnya anak itu jadi benar, jadi sugesti Bunda Alma. Yes. Oh, kata orang tua saya itu moody, akhirnya dia moody beneran. Jadi akhirnya dia mudah, kadang semangat, kadang enggak. malas, ya udahlah saya mah udah memang moody. Nah, itu teh sebetulnya secara tidak langsung, secara tidak sadar orang tua memberikan narasi-narasi yang tentu orang tua karena kurang berpengetahuan, dan itu ditancapkan pada anak-anak, label-label yang tidak sesuai yang akhirnya menjadi sugesti dan afirmasi diri untuk anaknya. Yes. Kemudian banyak generasi yang masa kini lebih mudah untuk lari dari kesulitan. Benar gak Bunda Alma? Betul sekali. Ya. Banyak yang lari gitu ya. Jadi tidak ingin menghadapi kesulitan. Tidak aja. Kalau mungkin zaman dulu milenial ada yang demikian, tapi persentasenya itu tidak banyak. Kebanyakan fight gitu. Yes. Kebanyakan fight gitu ya, kebanyakan ketika ada kesulitan ya kita berpikir menjadi problem solving yang baik gitu ya, problem solver yang baik gitu ya, bagaimana cara kita memecahkan masalah. Tapi kebanyakan ini kabur. Kalau dulu kayaknya yang anak kabur dari rumah itu 1001 gitu ya. Yes. 1001 gitu. Anak kabur dari rumah gara-gara misalnya dinasihatin oleh orang tua, tersinggung oleh orang tua dan lain sebagainya. Itu pun karena hal besar. Tapi anak-anak sekarang nggak aneh. Mas-mas kabur, mas-mas lari, mas-mas kemana dan lain sebagainya, hilang dan lain sebagainya gitu. Ya, main tidak pulang-pulang dan sebagainya. Ini seringkali ada, bahkan mudah tersinggung, mudah sakit hati ya karena ini kayak ini strawberry generation ciri khasnya demikian. Mudah rusak, lembek, lunak, rapuh, nah, gitu. Nah, jadi kita sebelum ke bagaimana cara, tentu kita harus mengetahui dulu penyebabnya, dan penyebabnya kurang lebih ada 4 demikian ya. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, lalu bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya dengan menghadapi generasi. Nah, ini dia yang ditunggu ya. Solusinya gimana nih? Ada beberapa poin ya, yang harus kita aware, yang harus kita hadapi, yang kita harus pahami terlebih dahulu bahwa ada 2 sisi. Kita harus mampu memanfaatkan
potensi emas yang tidak ada di generasi sebelumnya, yaitu generasi Y, generasi milenial, tidak ada. Misalnya kecanggihan teknologi yang semakin ini, makanya harusnya lebih cerdas, harusnya lebih inovatif, lebih kreatif, bahkan lebih memiliki hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya terpikirkan di masa ini gitu ya, di generasi ini. Nah, kita harus mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam pendidikan anak itu, karena memang lingkungannya pun mendukung untuk itu. Tapi jika ada barier saja, misalnya pola asuh orang tua yang tidak tepat, udah, dia akan keenakan gitu. Anak akan keenakan, tidak akan muncul sisi fight, sisi strong, humble dan lain sebagainya, tidak akan muncul. Tapi yang ada senang dilayani gitu, tidak ingin susah sekalipun lari gitu, susah sedikit pun tidak ingin. Itu poin pertama. Yang kedua, kita harus mewaspadai sisi negatifnya, Bunda Alma. Sisi negatifnya yang mudah rapuh, mudah mengeluh, mudah tersinggung, mudah marah, mudah menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri, yang akhirnya mudah stres, mudah tertekan, mudah sakit dan sebagainya. Kita harus mewaspadai, harus aware bahwa ternyata kita yang memiliki anak-anak di generasi itu, atau bahkan kita, misalnya yang bergabung di sini adalah generasi Z, ya, generasi Z alias generasi strawberry, kita harus menyadari bahwa kita memiliki sisi itu sejak kita lahir. Itu ada bawaan, karena ada bawaan dan ada lingkungannya, semua itu mendukung untuk itu. Ya, dibandingkan dengan dahulu lah. Jika dahulu kita berangkat ke sekolah pun jalan kaki gitu ya, dengan sekian kilo gitu. Kalau sekarang enggak. Ya, jadi banyak anak yang enggak dibelikan kendaraan ngamuk, enggak diberikan smartphone baru ngamuk, enggak dibelikan apa-apa ngamuk gitu ya. Anak-anak generasi ini, naudzubillah ya. Mudah-mudahan yang bergabung di sini tidak termasuk. Nah, kata Bapak Profesor Dr. Renata Sandi, Bunda Alma, pertama, anak-anak muda perlu selalu diperbaharui literasinya. Ya, literasi maksudnya berarti yang pertama. Jadi memanfaatkan gitu loh, memanfaatkan kelebihan zaman now gitu ya, dengan literasinya. Harus diperbaharui literasinya, dan orang tua pun harus lebih pintar daripada anak. Jangan mau dibohongi duitnya. Ya, kadang-kadang ya percaya aja orang tua mah, ya udah, iya ada anak sama, gak mau pusing gitu ya orang tua. Hati-hati dalam melakukan self diagnosis. Hadapilah sebuah situasi dengan sekuat tenaga, karena ujian merupakan hal yang biasa terjadi. Setiap manusia memiliki ujian. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh generasi ini jika memiliki sisi negatif. Jadi ketika ada ujian, Bunda Alma, kenapa hidupku begini-begini amat? Apa sih? Betul. Apa sih dosa aku? Ya Allah, kenapa Engkau tidak adil dan lain sebagainya. Jika itu terjadi satu kali, dua kali itu it's okay. Tapi jika sudah menjadi habit, dikit-dikit ada kesusahan, ngeluh, dikit-dikit nyalahin orang lain, dikit-dikit, maka jangan-jangan kita mendiagnosa diri kita bahwa jika begini kita harus stres, jika begini kita harus jika begini kita harus healing, yang katanya healingnya pun tidak tepat gitu ya, kita harus refreshing dan lain sebagainya. Kemudian peranan orang tua, yang ketiga ini menurut Bapak Profesor, peranan orang tua yang dan Bunda Alma pun berperan. Yang keempat, peranan pendidik. Nah, pendidik pun berperan dalam menentukan bagaimana memunculkan, mentransformasikan karakter-karakter yang mudah mengeluh, karakter-karakter yang rapuh menjadi lebih tangguh, menjadi lebih kokoh, menjadi lebih kuat, menjadi lebih strong, menjadi lebih humble. Jadi ternyata semua sisi gitu ya, tidak mudah karena dari sisinya pun, dari sisi orang tua, bahkan dari segi pendidikan. Mengapa dari segi pendidikan? Karena zaman ini zamannya full day. Zaman ini zamannya dipentrenkan juga gitu ya. Jadi jika kita memberikan anak pada sekolah yang kurang tepat, sama saja dengan kita memasukkan anak ke jurang yang tidak tepat. Masukkan anak ke jurang.
Jadi banyak sekali circle-circle yang harus kita bukan kita kontrol ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa Iya. mengontrol perilaku orang lain, kita bisa mengatur diri sendiri. Tapi setidaknya kita harus menancapkan pondasi yang kuat pada anak-anak kita. Oke, itu saja mungkin untuk materi kali ini. Silakan selebihnya kita diskusi saja, Bunda Alma. Ini kata Teh Dian, dikit-dikit mental health. Lalu ingin healing, yang dikira healing itu jalan-jalan. Iya, sekarang itu jadi apa-apa dikaitin itu. Karena ya mungkin self-diagnosis itu. Jadi kalau anak-anak sekarang pusing, aduh Bu, kayaknya saya kebanyakan tugas Bu, saya butuh healing. Jadi cuti. Untuk Teh Dian ini kalau kata Bapak Profesor Kasali karena tidak bijak menggunakan media sosial. Iya. Misalnya kita masuk ke IG, masuk ke TikTok, masuk ke Facebook, semuanya informasi tentang mental health, tapi dibaca judulnya aja. Yes. Betul. Dan kita otaknya sudah menyalahkan orang lain. Gak dipahami betul yang dimaksud healing itu gimana, bukan refreshing. Iya. Bukan traveling. Healing itu benar-benar ibarat mudahnya itu kita benar-benar berdiam diri, kemudian kita mudahnya yang mudah dipahaminya yoga, sholat yang khusyuk, yang demikian yang benar-benar ya healing gitu, penyembuhan gitu ya. Penyembuhan luka. Penyembuhan luka bukan refreshing, karena refreshing kadang-kadang ya refresh gitu untuk kadang tidak healing juga, apalagi kalau refreshingnya banyak yang sekarang lamanya sambil berhutang gitu. Jadi bukan healing gitu, nambah pusing gitu. Nambah pusing nanti selesainya gitu. Iya. Oke, menarik banget nih Ambu. Jadi ya, sebenarnya supaya sisi positifnya itu maksimal, kita itu harus benar-benar bersinergi. Si anaknya mau dimaksimalkan, orang tuanya mau anaknya muncul potensi baiknya, dan pendidiknya juga mengerti akan kelebihan si anaknya. Ternyata tiga kubu ini memang harus bersinergi. Andaikan satu saja, misalnya orang tuanya, Bu, saya sudah memasrahkan anak saya, silahkan, gimana-gimana gitu, udah sangat mendukung. Pendidik juga sama. Tapi kalau misalnya kemauan si anak untuk, Bu, saya mah ya gitu tadi. Nah, itu akan susah. Jadi kalau satu saja ada yang kurang, kita udah membuat cetakan yang bagus, tapi pada akhirnya yang mau dicetaknya adonannya kurang bagus gitu. Jadi memang membutuhkan effort yang besar, dan mungkin ya kudu di ayeuna mah guru ge kudu dikandelan wiridna gitu supaya Allah mudah-mudahan murid saya. Kan Allah Maha membolak-balikan hati ya. Siapa tahu yang kemarin ketika dikasih tahu, Bu, saya emang nggak mau kuliah misalnya, besoknya oke Bu, saya mau gitu. Ya Allah, gitu. Semoga aja gitu, Ambu. Ya, jadi memaksimalkan doa, ikhtiar, usaha, semuanya dimaksimalkan. Siapa gitu, lagi yang mau bertanya? Ini ada siapa ya? Ada murid saya nih, Elia Khairul. Ya, terima kasih Kakak. Ini alhamdulillah bukunya. Iya. Bukunya sebentar lagi, insya Allah ya, Pidoana. Bukunya memang tentang parenting. Ini sedang proses, yaitu buku yang baru, menjadi orang tua. Menjadi orang tua yang dicintai dan mencintai anak gitu ya, ala Rasulullah. Masya Allah. Aku tunggu, semoga lancar ya Ambu. Amin. Itu ya, memang generasi ini unik gitu ya, generasi unik. Ini generasi setelah generasi milenial gitu ya. Iya. Generasi milenial seperti generasi kita ini pada tahun 1981 sampai 1994 ini pun memiliki karakteristik ya, mulainya ada kecanggihan teknologi gitu ya. Kalau suami saya berkata begini, Kak Cida gitu ya, kalau anak-anak zaman sekarang tidak lebih pintar, tidak lebih cerdas dari generasi dahulu. Generasi zaman dahulu internet pun susah, mau cari informasi pun susah,
gitu Iya. ya. Kadang katanya kalau kalau komputer itu Pentium berapa bisa sambil ngabaso gitu saking loadingnya. Mm-mm. Kerja saking loading. Tapi Iya, kita iya. bisa mencari apapun di Google asal kita belajar juga gitu Yes. komprehensif gitu ya. Mm-mm. Makanya sangat disayangkan gitu jika kita tidak memanfaatkan generasi ini gitu yang tentu memiliki sumber daya yang lebih kuat gitu, yang lebih besar dibanding generasi-generasi sebelumnya. Tapi yang Iya, sering kita mantap. lupakan bukan hanya knowledge, tapi ada akhlak Nah, gitu. iya. Itu sisi negatifnya. Jika zaman Iya. dahulu dengan guru, aduh, masa Allah, kalau ketemu kadang muka merah gitu ya, kadang sambil rengkuh, malu dan sebagainya. Enggak, sekarang mah kan selfie. Yes. Nah, gitu Selfie ya. Itu masih adalah mending keunikan. selfie. Ibarat kalau kata Ustadz, siapa ya Ustadz Ali Hidayat gitu, kalau gak salah mengatakan gini, kalau dulu ketemu guru itu minta doa. Kalau sekarang ketemu guru minta foto. Wah, dulu minta doa, foto. Nah, gitu sebetulnya ya banyak banyak hal, banyak sisi Iya, yang memang banyak. generasi ini memang unik Iya. gitu ya. Apalagi Alpha gitu ya. Setelah generasi Z, setelah generasi Strawberry ini ada namanya generasi Alpha yaitu tahun 2012 sampai tahun 2025 alias sekarang. Hmm, Ini lebih unik lagi mantap. Nih kata Teh Dian, ditambah diselingi COVID 2 tahun, makin crowded dunia perperentingan. Ah, ini betul Nah, sekali. Dampak betul betul. close learning ini sangat dirasakan bukan hanya oleh para orang tua yang mungkin membersamai anaknya 24 jam, tapi bersama kami juga. Betul. Ini sangat terasa sekali bahwa benar-benar dampaknya itu luar biasa. Nah, Bagaimana anak sudah terbiasa apa-apa serba daring, sudah nah, terbiasa tidak sosialisasi juga, tidak apa-apa. Jadi wow, luar iya. biasa. Crowded. Crowded dunia perperantingan. Jadi maksudnya karena banyak gitu. Karena Yes. online akhirnya banyak informasi dunia psikologi, dunia kesehatan, dunia parenting, dunia marriage life. Semuanya terbuka. Akhirnya banyak men-self diagnose. Itu mungkin maksud Iya. Teh Dian. Jadi Oh akhirnya iya. banyak efeknya self diagnose gitu ya, mendiagnosa diri karena bacanya kurang. Gak mudah juga sih Bunda Alma itu kita baca komprehensif Mm-mm. jika Iya. tidak jika tidak didampingi oleh orang tua susah juga. Misalnya Iya. berita hoax gitu ya, berita dan lain Mm. sebagainya mudah diterima, mudah disebut salah satu efeknya karena terlalu crowding. Mm. Karena terlalu banyak informasi akhirnya pusing, informasi yang diterima yang mana akhirnya ia men-self diagnose dirinya gitu. Ya. Jadi bukan satu pesan ya. Kadang suka ada perasaan gini. Ih, baretoma zaman abi gitu. Dulu mah zaman abi, nah banyak sekali. Tanpa sadar, saya juga kadang-kadang suka gitu, loh kok kenapa ya generasi itu seperti itu. Tapi saya ingat peribahasa Sayyidina Ali bin Abu Thalib, bukan Ambu, yang didiklah anak sesuai zamannya. Nah, iya, berarti udah tahu. Iya. Iya, jadi udah tahu bahwa setiap ini berbeda. Zaman berbeda, zaman cara menyelesaikan masalahnya demikian, zaman sekarang demikian, zaman Baby Boomer, X, Y, Z, dan Alpha itu berbeda-beda caranya gitu. Makanya di dunia pekerjaan Bunda Alma kadang ada bentrok, ada namanya generation gap gitu ya. Ketidaksinambungan antara generasi, ada yang generasi X mungkin ya, yang orang tua gitu ya, dengan Alma generasi milenial. Orang tua dihadapkan dengan teknologi itu pusing Bunda. Iya. Pusing gitu ya. Sedangkan generasi milenial itu sudah terbiasa. Nah, ini namanya disebut generation gap gitu ya, beda lagi. Ini pun seringkali menjadi masalah jika di dunia kerja. Yang orang tua pusing gitu, dan yang anak muda terlalu meremehkan orang tua. Terlalu meremehkan senior. Padahal duanya itu jika bersinergi, jika berkesinambungan, maka akan saling melengkapi. Gitu. Yes. Mantap, Ambu. Pokoknya ini mah PR kita semua. Karena kita terima semua kasih, ini alhamdulillah.
berperan ya Ambu sebagai orang tua, Iya, iya. sebagai pendidik, sebagai kakak mungkin atau sebagai siapapun kita harus ikut memunculkan, memaksimalkan sisi positif dari Strawberry Generation ini. Iya, generasi yang memang terkenalnya rapuh, pengeluh, nah jangan sampai itulah maksudnya yang dijadikan afirmasinya jangan itu maksudnya gitu loh. Maksudnya Yeah. kita itu seringkali generasi nama orang tua pun akhirnya jadi udah menjadi anaknya. Yeah. Baru udah kayu nama gitu-gitu. Nah, anak ya udah cek si mamah ge, cek si papah ge, generasi nama gitu. Jadi rata dianggap jadi sugesti gitu ya, afirmasi untuk dirinya, ya udah dia melakukan hal itu. Saya teringat ada seorang teman gitu ya yang oleh orang tuanya sudah dijudge bahwa kamu anak yang gagal, kamu berbeda dengan adikmu gitu ya, kamu udahlah tanggung kamu mah. Akhirnya dia mendengar kata-kata itu usia SMP. Nah ketika ia sudah kuliah pun, kenapa sih kamu kuliahnya begitu? Ya kayak saya mah karena kata orang tua saya, karena kata mama saya itu produk gagal. Akhirnya saya berperilaku ya seperti orang tua. Bisa katakan sekalipun saya berjuang, sekalipun saya berusaha, saya tetap dianggap produk gagal. Ya Allah. Itulah karena sudah menjadi dianggap ya generasi ayeuna mah, mes-mes itu kita sering kan mendengar ya orang tua mengatakan generasi generasi khawatir itulah yang menjadi sebuah sugesti yang benar-benar terjadi. Nah, padahal ada sisi lain gitu yang bisa kita manfaatkan, yaitu memang lebih kreatif Bunda Alma. Tidak terpikir banyak hal yang tidak terpikirkan di zaman dahulu, terpikirkan di zaman sekarang, kreatif, inovatif, dan memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa sekali. Dan memang di balik itu mudah menyerah, mudah sakit hati, mudah tersinggung. Iya. Tugas kita itu. orang tua pendidik ya. Iya. Begitulah, tiada ada hentinya gitu, tiada jedanya. Ya, jadi saya tuh ngerasa kayak kuliah 4 tahun psikologi kayaknya kurang banyak sekali. Sekarang ya istilah-istilah baru, teori-teori baru. Jadi kayaknya harus terus mengupgrade ilmu tuh benernya kayak gini nih, kayak sama Ambu gitu kita kaji walaupun ya tidak terlalu mendalam, tapi seenggaknya kita nggak terlalu itu tuh apaan ya, nggak terlalu benar-benar belajar otodidak sendiri yang kita takut salah gitu, takut malah itu tadi self diagnosis. Iya, karena saya pun terus-terusan belajar Bunda. Saya pun terus-terusan belajar pada ahlinya gitu. Ini ahlinya siapa, saya terus-terusan mengupgrade juga samalah. Terusan belajar, sudah semakin kita belajar itu semakin kita merasa bodoh. Yes. Kita menyadari ya, justru orang yang ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa orang yang sudah membaca, yang baru membaca satu buku, dia akan merasa dia paling pintar. Iya. Tapi orang yang sudah membaca ratusan buku, ribuan buku, ia akan merasa bahwa dirinya paling bodoh. Karena setelah membaca, gening saya gak tahu ini, gening saya gak tahu ini. Beda yang baru baca satu buku, jaba karek sampulna atau daftar isinya langsung asa bangga. Asa pinterna gitu ya. Nah itu peribahasa yang memang realita gitu. Termasuk ya tentang generasi ini pun ya demikian gitu, banyak yang hanya membaca sekilas langsung generasi strawberry misalnya di judulnya itu generasi yang mudah rapuh, gak dibaca captionnya, gak dibaca artikel di dalamnya apa, udah gitu. Padahal kadang-kadang yang membeli judul itu kan ya memang dia headline-nya demikian biar dibaca, biar dibuka, akhirnya banyak viewers gitu. Tapi kita harus lebih cermat juga gitu ya, jangan tertipu oleh judulnya saja tapi dalamnya itu tidak dibuka. Gitu mungkin. Oh, padahal mah nggak bisa dibandingkan ya, setiap generasi punya kelebihan dan kekuatan masing-masing. Iya betul sekali Dian. Mantap Ambu. Jadi ketika kita hidup sekarang ada dari berbagai generasi, misalnya ada nenek kita, ada orang tua kita, ada adik kita, itu harus berkesinambungan gitu. Coba temlu nagada eta mah generasi kolot eta mah aduh nah, jadi saling demikian gitu generasi-generasinya. Terus yang kolot generasi budak mau ngarti naon gitunya. Senagai generasi ayeuna moal kuat sih gitu lah semua. Itu sebetulnya sebuah
ketika kita menjudge pada orang tua demikian, ia akan mensugesti dirinya bahwa ia tidak bisa beradaptasi dengan zaman ini. Udah gak Bunda Iya, Alma? betul. Di guru Bunda Alma, kan guru ada jenjang-jenjang ya, ada yang memang Ya. usianya sudah berapa. Jika kita sebagai junior gitu menjudge yang sudah senior demikian, maka ia akan mendiagnosa dirinya, maka ia akan mengesugesti dirinya bahwa dia tidak bisa berperilaku seperti kita. Akhirnya ya udah gak bisa, benar-benar gak mau belajar, nyuruh aja ke yang lebih senior. Begitupun sebenarnya senior terlalu meremehkan anak muda sekarang, menganggap anak muda sekarang mudah menyerah dan lain sebagainya, dan itu diucapkan, maka itu pun akan menjadi sugesti untuk anak-anak itu. Jadi ketika diomongan atau dinasihati oleh orang tua, ia akan mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah kabur gitu dan lain sebagainya. Gitu mungkin Bunda Alma. Oke, jadi intinya hati-hati dengan lidah ini ketika berbicara. Aduh, makasih nih Ambu. Ini mundal, daging semua. Jadi mood booster banget buat saya gitu Bu, dalam menghadapi banyak problematika Strawberry Generation ini. Semoga bermanfaat untuk Ambu terutama ya, dan umumnya untuk saya dan untuk yang menonton live kita. Amin, dan terutama Teh Dian yang menyimak dari awal sampai akhir. Masya Allah, kali-kali mah Bunda Alma ada door prize nih. Iya kan, door prize dari Ambu udah, dari saya kayaknya belum ya, Teh Dian. Aduh. Jadi kalau offline kayaknya rame ya Teh Dian ya. Ayo tugaskan ya Allah, semoga dimudahkan. Semoga rencana abi mah mau bewara pokoknya mah ke bade tiba-tiba da bewara mah bilih teh janten. Jadi ya sudah, saya berdoa semoga dilancarkan, dimudahkan oleh Allah gitu aja. Doain ya Bu ya. Doain. Iya, amin. Closing statement-nya nih Ambu untuk Strawberry Generation dan untuk kita semua sebagai orang yang berpengaruh mendampingi Strawberry Generation. Oke, closing statement untuk generasi strawberry aja lah, gampang generasi strawberry gitu ya. Generasi ini ada setelah generasi milenial atau sering kita sebut generasi Z ya, setelah generasi Y gitu ya, setelah generasi Y. Nah, generasi ini memiliki dua sisi, yaitu sisi unik, tentu unik. Pertama, memiliki indah, menyegarkan, artinya kreatif, inovatif, dan memiliki potensi yang luar biasa. Tapi di sisi lain, generasi ini mudah rapuh, mudah mengeluh, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah dikit-dikit healing, padahal healing gitu ya generasi ini. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua? Pertama harus mewaspadai, kita harus lebih aware bahwa ada sisi negatif dari generasi ini dan ada sisi positifnya, yaitu inovatif, kreatif, dan sebagainya. Tentu fenomena apapun semuanya memiliki penyebab, dan penyebab utama adalah self-diagnose. Seringkali self-diagnose, jadi hati-hati dengan media sosial. Kemudian pola asuh dari orang tua yang memang terlalu memanjakan karena menganggap generasinya itu lebih sejahtera. Karena sekarang kita lebih sejahtera, kita lebih kaya gitu dibanding sebelumnya, akhirnya memudahkan langkah anak, memanjakan anak dan lain sebagainya. Kemudian kita pun kurang literasi, kurang pengetahuan akan hal itu, sehingga menyebabkan kita seringkali melabel, menjudge anak-anak kita. Kemudian anaknya pun sama kurang literasi, itu salah satu penyebabnya. Nah, mudah-mudahan di sini kita lebih aware, lebih mewaspadai, lebih mampu bijak memikirkan tentang generasi strawberry ini yang memiliki bukan manfaat, kelebihan yang luar biasa dibandingkan generasi milenial atau generasi sebelumnya. Jangan fokus pada menyalahkan generasi lain atau membanggakan generasi kita, fokus saja pada diri kita dan fokus pada anak kita, fokus mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki, yang tentu untuknya kesejahteraan hidup, kesehatan mental, dan kesehatan fisik dan batin juga yang lebih stabil, lebih seimbang. Amin. Gitu mungkin. Terima kasih. Alma, mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semua. Amin. Sehat-sehat. Amin ya Allah.
Sehat, pokoknya sehat juga Ambu ya. Makasih banyak ya Ambu atas waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan di sela-sela pasti banyak deadline dan kesibukan yang lainnya nih. Tetap Ya, sehat. alhamdulillah. Kade, Amin jangan ya, Bang. sampai kecapean deui ayeuna mah pokoknya. Iya, 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 iya. Betul, betul. Mas saya juga Oke. udah aman ya. Kita lagi Amin, liburan. amin. Yes, asik. Ya, Makasih ya Ambu ya. sama Bunda Alma dan sahabat-sahabat semuanya sehat Ya. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, Mas. Aku live ya, Ambu ya. Oke.